Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Dwi Yulianti dengan NIM 2025330029. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan cara mengerjakan soal UAS Kalkulus 2. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1, di mana soalnya itu A pangkat minus 3, B pangkat 2, dipangkatkan minus 2. Ini A pangkat 2, B minus 1, dipangkatkan 3. Nah, pertama di sini saya akan mengalihkan pangkat yang ada di dalam kurung dengan pangkat yang ada di luar kurung. Sini A minus 3 dikali minus 2 sama dengan A pangkat 6. Yang B, 2 dikali pangkat minus 2 itu menghasilkan minus 4. Kemudian yang ruas sebelah kanannya, 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Yang B-nya minus 1 dikali 3 sama dengan minus 3. Nah, sekarang saya akan kalikan kedua suku ini. Karena basisnya sama-sama A dan B, maka tinggal jumlahkan pangkatnya saja. Sekarang saya kalikan kedua suku ini. Karena basisnya sama-sama A dan B, maka tinggal dijumlahkan pangkatnya. Di sini A 6 ditambah 6 sama dengan 12. Yang B-nya minus 4 ditambah minus 3 sama dengan minus 7. Ini hasil akhirnya, tetapi karena kita diminta untuk menyederhanakan menjadi pangkat positif, maka bilangan yang negatif itu diubah menjadi penyebut. Maka hasil akhirnya A pangkat 12 per B pangkat 7. Maka bilangannya sudah menjadi pangkat positif. Sekarang di sini kita akan mengerjakan soal nomor 2 dengan soal 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 32. Di sini nomor 2 itu persamaan eksponen dengan basis 2. Saya ubah dulu 32 ini ke bentuk basis 2, yaitu 2 pangkat 5. Nah, sekarang kedua ruas sudah punya basis yang sama, yaitu 2. Nah, basisnya kan sama-sama 2 ya. Nah, habis dari sini pangkatnya kita bisa langsung disamain atau kita langsung turunkan menjadi 2x min 1 sama dengan 5. Nah, di sini kita pindahkan dulu nih ruasnya sin min 1 ke sebelah kanan. Maka hasilnya menjadi seperti ini. 5 ditambah 1. Karena dia dari minus, kita ubah salah satunya ke kanan menjadi dia plus. Maka 2x sama dengan 6. Lalu hasil akhirnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekarang kita mengerjakan soal nomor 3. Di sini ada hitung 2 log 8 ditambah 2 4 dikurang 2 log 2. Di sini ada operasi logaritma berbasis 2. Nah, kita sederhanakan dulu. 2 log 8 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, yang 2 log 4 sama dengan 2. Karena 2 pangkat 2 hasilnya itu 4. Nah, yang terakhir 2 log 2 sama dengan 1. Nah, setelah ini kita tinggal jumlah dan kurangi sesuai dengan soal yang di atas. Nah, 2 log 8 itu sama dengan 3, ditambah 2 log 4 itu sama dengan 2, dikurangi 2 log 2 itu sama dengan 1. Maka hasilnya 3 ditambah 25 dikurangi 1, 4. Nah, untuk nomor 4 yang bagian A itu ada log basis 2 dari X sama dengan 9. Nah, di sini saya ubah dulu bentuk pangkat, yaitu X sama dengan
9-nya ini kita ubah jadi 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 itu berapa? 2 pangkat 9 itu 5, 1, 2. Ini nomor 4 bagian A. Sekarang kita mengerjakan yang bagian B, yaitu log 81 dari 9 itu sama dengan X. Maka kita ubah ke bentuk pangkat dulu. 81 pangkat X sama dengan 9. Nah, 81 ini kita ubah dulu ke bilangan pangkat biar tidak terlalu besar angkanya. 81 itu dari 3 pangkat 4 dipangkatkan X sama dengan 3 pangkat 2 karena bentuk sederhana dari 9 itu 3 pangkat 2. Kemudian karena di sini basisnya udah sama-sama 3, maka kita turunkan si pangkatnya. 4x sama dengan 2. Nah, setelah itu kita bagi di si 4 ini, kita pindahkan ruas dari 4x menjadi x sama dengan 2 per 4, atau bisa lebih disederhanakannya lagi menjadi 1 per 2. Nah, untuk nomor 5, karena kita diminta untuk menggambar grafik Y sama dengan setengah per 2 log X untuk X lebih besar dari 0. Nah, untuk fungsi logaritma ini dengan basis 1 per 2, atau biasanya basis ini di antara 0 sama 1. Maka biasanya logaritma itu menentukan arah grafiknya. Kalau basisnya itu lebih dari 1, maka grafiknya naik. Tapi kalau basisnya itu kurang dari 0 atau kurang dari 1, maka grafiknya turun. Nah, di sini saya akan membuat tabelnya dulu untuk mengetahui ketika nanti menggambar grafik. Maka gambar grafiknya itu nanti akan seperti ini. Nah, untuk yang nomor 6 ini itu ada populasi bakteri. Saya pakai rumus dasar dari pertumbuhan eksponensial, yaitu P dari T sama dengan P0 dikali E pangkat KT. Dengan soal P0 sama dengan 5000 atau 15.000. Nah, ini kita masukin ke rumus yang sudah ditulis di awal untuk mencari nilai K. Nah, setelah dimasukkan ke rumusnya, untuk mencari nilai K, kedua ruas saya bagi 5000. Karena ini masih bisa dibagi sama-sama 5000. 15.000 dibagi 5.000 itu yaitu hasilnya 3. 5.000 bagi 5.000 hasilnya habis. Maka ini E pangkat 8K. Nah, setelah ini
saya inkan kedua ruas, lalu dibagi 8. Nilai K-nya itu sekitar 0,1373 per jam. Nah, untuk model pertumbuhan lengkapnya itu seperti P dari T 5000 dikali E dipangkatkan K yang tadi di atas 0,1373 T. Untuk yang pertama, populasi setelah 20 tahun. Pangkatkan 0,1373. Nah, karena di sini T-nya itu 20, maka kita tinggal masukkan di sini 20. Maka hasilnya itu dari 5000 E dipangkatkan 0,1373 dikali 20. Maka hasilnya 2,746. Nah, setelah dari sini kita tinggal kalikan. Itu 5000 dikali hasil dari E pangkat 2746 itu adalah 15,59. Maka hasil akhirnya 77.940 bakteri. Ini untuk poin yang A. Nah, untuk poin yang B, kita diminta untuk 2 kali lipat, berarti 10.000. Kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Untuk poin yang B, karena diminta 2 kali lipat, berarti 10.000. Saya masukkan ke rumus dengan 5.000 kali E pangkat, dan masukkan yang pertama 0,1373 T. Nah, lalu kita inkan 2 sama dengan E pangkat 0,1373 T itu dengan T hasilnya adalah in 2 per 0,1373, maka 5,05 jam. Nah, sedangkan untuk 3 kali lipat hasilnya persis seperti ini, in dibagi 0,1373, maka hasilnya 8 jam. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 6. Untuk yang nomor 7, kita tuliskan dulu rumusnya. T dari T sama dengan T ruang, temperatur ruang, ditambah C dikali E pangkat KT. Nah, suhu ruangnya itu 70 derajat. Suhu awal itu 350 derajat. Nah, saya masukkan T sama dengan 0 karena ketemu C jadi 280.
Nah, di sini C-nya sudah didapatkan 280 dari 350 dikurangi dengan 70. Lalu kita masukkan ke rumus. T dari T sama dengan suhu ruangnya itu kan 70 ditambah C-nya tadi ini kita udah dapat 280 dikali E pangkat KT. Nah, diketahui setelah 1 jam itu suhunya jadi 250 derajat. Saya masukkan untuk mencari K-nya dengan cara 250 dengan 70 ditambah 280 kali kali KT. Nah, karena kita disuruh mencarinya K doang, jadi T-nya kita coret aja, kita nggak usah. Maka E pangkat K sama dengan 180 dibagi 280. Nah, dari sini maka hasilnya itu 9/14. Lalu kita inkan dari hasil yang ini K sama dengan in 9/14, maka hasilnya minus 0,4418. Sekarang kita akan mencari tahu dulu nih di jam ketiga. Nah, kita masukin nih ya T, karena kita udah tahu T kecilnya itu 3, karena di jam ketiga kita tinggal masukkan saja yang lainnya, yaitu 70 ditambah 280 E pangkat KT-nya kan udah diketahui, K-nya yang ini minus 0,4418 dikali T-nya yang 3, karena di jam ketiga. Maka kita jumlahkan saja 70 tambah 280 dikali hasil dari E pangkat minus 0,4418 dikali 3 itu hasilnya 0,2657 sama dengan 70 ditambah 74,4, maka hasil akhirnya 144,4 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang nomor 8. Di sini kita akan menghitung dari sin 2 cos min 1, yaitu 5/13. Nah, di sini kita pakai identitas sudut ganda. Sin 2 sama dengan 2 kali sin theta cos min 1 5/13 dikalikan dengan theta cos min 1 inverse 5/13. Sini kita menggunakan teorema sin cos min 1x sama dengan akar 1 min x kuadrat. Nah, di sini kita akan masukkan x-nya dua, kita masukkan dulu 1. Untuk nilai x-nya itu 5/13 yang ada dari atas
kita masukkan ke rumus. Di sini pangkat 2 dikali 5 per 13. Kenapa bisa pangkat 2? Karena di rumus X pangkat 2. Untuk nilai X-nya itu 5 per 13. Nah, dari sini kita jumlahkan lagi, selesaikan lagi. 2 akar dalamnya 1 minus 25 per 169 dikali 5 per 13. Maka hasilnya 2 akar 144 per 169 dikali 5 pangkat 13. Kita jumlahkan lagi. Akar dari 144 itu sama dengan 12. Akar dari 169 itu 13. Jadi hasilnya 12 per 13 dikali 5 per 13. Nah, ini dikalikan semua. Maka hasil akhirnya itu 120 per 169. Nah, untuk nomor 9, di sini kita masukkan dulu rumusnya. Kita pakai rumus sin inverse, yaitu dx sin min 1 dengan u, maka u aksen turunannya itu akar 1 min u kuadrat. Nah, di sini u-nya itu dari soal 2x plus 3. Maka untuk u aksennya itu 2. Nah, setelah di sini kita masukkan ke rumus yang tadi. Dx sin min 1 2x plus 3 sama dengan u aksennya kan 2 per 1 min u kuadratnya 2x plus 3 pangkat 2. Nah, di sini kita tinggal jabarkan dulu. Nah, di sini sekarang saya akan menjabarkan yang ada di dalam akarnya terlebih dahulu biar menjadi lebih sederhana. 1 dikurangi atau 1 min 2x plus 3 pangkat 2 kita sederhanakan jadi min 4x pangkat 2 kurangi 12x min 8. Nah, kalau dari sini kita masukkan 2 per akar minus 4 x kuadrat dikurangi 12x minus 8. Nah, di sini kita bisa menyederhanakannya lagi dengan dibagi. Di sini menjadi 1 akar min x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Maka hasil akhirnya seperti ini. Oke. Nomor 10 kita diminta hitung soalnya x 4x pangkat 4 dx. Nah, di sini itu nomor 10 adalah integral tentu. Nah, di sini kita substitusikan dulu u sama dengan x kuadrat dan du sama dengan 2x
dx. Nah, sini x dx-nya itu sama dengan du per 2. Oke. Nah, di sini tuh ada batas bawah dan batas atasnya. Batasnya itu untuk x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Jika x sama dengan 1, maka u sama dengan 1. Nah, integral itu berubah bentuk jadi 1/2 integral du, maaf, integral du per 9 tambah 4 u kuadrat. Nah, di sini saya akan mengeluarkan dulu angka 4 yang ada di dalam kurung ini supaya jadi kuadrat dengan tambah u kuadrat yang standar. Atau biar lebih jelasnya, itu 9 plus 4 u kuadrat sama dengan 4 u kuadrat ditambah 9/4. Maka setelah dikeluarkan, jadi hasilnya kita masukkan lagi ke yang awal, 1/2 integral du per 4 u pangkat 2 plus 9/4, maka hasilnya 1/8 integral du per u kuadrat ditambah 3/2 pangkat 2. Kita integralkan dulu dari du per u kuadrat ditambah a kuadrat sama dengan di sini itu kalau dirumus 1/a kali tan min 1 u per a sama dengan a sama dengan 3/3. Nah, di sini kita masukkan lagi yang hasil yang sebelumnya ke rumus yang ini. 1/8 dikali 2/3 tan min 1 2u per 3. Ini kan 1 dan 0. Maka 1/8 itu dikali 2. Jadi 12. Mohon maaf, 1/8 itu 2/3. Tinggal masukin ke rumus ini. Udah gitu 1/8 dikali 2/3 hasilnya 1/12. Kemudian di sini masukkan lagi tan min 1 2/3 ini dikurangi tan min 1 0. Maka 1/12 dari tan min 1 2/3 hasilnya 0,0490. Cukup sekian jawaban UAS yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.